Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi rahimallah. Wa nafa'ana bi ulumihi wa 'addana bi asrarihi fid dharain. Amin. Faslun bi wujubis shalah. Sekarang menjelaskan satu pasal bi wujubis shalah. Dalam wajib di dalam wajibnya sholat. Jadi sholat itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Ya, selama dia hidup, walaupun udah stroke kata mas kemarin, walaupun tidak bisa bergerak, selama masih punya nyawa, selama otaknya masih normal, bukan gila, maka dia wajib sholat. Semampu dia kalau sakit. Tidak bisa sholat berdiri, sholat. Tidak bisa duduk, baring. Tidak bisa baring, sholat pakai isyarat mata. Tidak bisa pakai isyarat mata, pakai isyarat hati. Jadi selama masih hidup, otaknya normal, pikirannya normal, bukan gila, walaupun badannya tak bisa bergerak, masih wajib sholat. Istamir. Tajibu wajib pada apa sholat? Sholat itu wajib ala kulli muslimin, atas saben-saben orang Islam, atas setiap orang Islam. Jadi yang namanya Islam wajib sholat. Siapa itu orang Islam? Orang Islamnya ada dua, ada Islam dari lahir, ada Islam mu'allaf baru masuk Islam. Islam dari lahir contohnya ini santri. Juga di sini alhamdulillah ada yang Islam keturunan atau dari lahir, ada juga yang mu'allaf. Nah, yang dari lahir bapak Islam, ibu Islam. Lalu anaknya lahir, tidak perlu mengucap syahadat nih anak. Lahir selama bapak Islam, ibu Islam, maka secara otomatis anaknya jadi orang Islam. Itu Islam pertama, Islam keturunan. Yang kedua, dia keturunannya bukan Islam. Bapak bukan Islam, ibu bukan Islam. Lalu dia lahir, besar, lalu dia baca syahadat, masuk Islam. Nah, contoh ada santri putri itu kan yang dari Sambas, siapa namanya? Putri? Masih ada dia? Nah, itu kan alhamdulillah itu masuk Islam barusan. Masuk Islam sudah dapat beberapa hari, lalu mondok ke Al-Jihad. Jadi mereka sama, mau Islam keturunan, mau mu'allaf baru masuk Islam, maka hukumnya dia wajib sholat. Selama dia telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selesai ngomong gitu, wajib dia melakukan sholat. Tapi kan baru masuk Islam mas, gimana cara sholatnya? Nanti dibimbing, diajarkan. Kayak dulu ada orang non muslim, dia masuk Islam di depan emas, di rumah baca syahadat. Lalu setelah masuk Islam, pas dia datang setelah maghrib, Ustaz, saya mau masuk Islam. Mas tanya sebelum mas baca syahadat, tunggu dulu, ente masuk Islam apa ada yang ngancam ente atau ente mau sendiri? Mau sendiri Ustaz. Perempuan di umur kurang lebih 20-an. Ya udah, akhirnya mas bimbing baca syahadat. Setelah baca syahadat, mas nasihati bahwa Islam itu wajib sholat, wajib pakai jilbab. Enggak, dia datang udah pakai jilbab dah. Belum baca syahadat udah pakai jilbab. Setelah itu adzan Isya, sholat berjamaah. Mas jadi imam, makmumnya Mama Iim pada waktu itu Iim belum mondok, Iim, Najwa, Nafa masih kecil. Dia sholat. Nah, jadi ketika enggak pada waktu itu Mama Iim head, ya. Lalu dia sholat. Ketika dia sholat, di samping Nafa. Nah, Nafa kan sholatnya degil. Imam sujud, dia belum sujud. Imam sujud sekali, dia 3 kali. Lalu yang dilihat kena di bukan mas, yang lihat Nafa. Jadi ikut Nafa. Nafa sholat, sujud. Mas imam, kok ketawa ini kecil di belakang, mas tak tahu. Setelah assalamualaikum, rupanya kata Najwa dengan Iim cerita. Dia tuh apa? Nafa sholat, ruku, patah joget-joget, dia boleh ikut joget-joget. Jadi Nafa kan sholatnya gini, dia mau ikut, Nafa meluncat. Setelah itu ketawa semua. Dia enggak ketawa. Apa yang salah dari kami Pak Ustaz? Jadi kalau sholat tadi kan saya bilang ikut cara saya dulu sholat. Nah, itulah Ustaz, karena Ustaz agak jauh, ya saya lihat sebelah anak Pak Ustaz. Ya, saya tak tahu dia loncat, saya ikut loncat gitu. Tidak apa-apa, namanya mu'allaf, ya baru masuk Islam, alhamdulillah udah mau sholat.
ini yang Islam asli banyak tidak sholat. Contohnya buktinya, ramai kafe apa ramai masjid? Ramai kafe. Ya, masjid sepi. Bahkan mas kadang-kadang khutbah Jumat di masjid, ada masjid Ilham tuh, di STKIP. STKIP apa? Tempat orang kuliah. Di depan masjid tuh ada kafe. Ini mas, pada waktu itu mas terlambat karena macet. Udah azan Jumat. Azan Jumat, mas hampir nyampe masjid, pas di seberang masjid itu kafe ramai penuh. Penuh laki-laki perempuan. Ayo, masa semua kafe itu bukan orang Islam? Namanya kafe. Campur gak Islam bukan Islam? Bahkan paling banyak di Pontianak yang masuk kafe Islam atau bukan? Islam rata-rata. Kalau perempuan oke lah, dia bisa sholat duhur nanti kan? Sholat duhur setelah orang bubar dari masjid, sholat duhur. Tapi yang itu yang laki-laki, masa datang bulan? Enggak sholat Jumat sampai mas selesai mah bubar masjid mah lihat ada masih orang-orang itu juga bajunya mah lihat tetap enggak sholat terang-terangan padahal di depan masjid. Malu pada ini orang ini mu'allaf baru masuk Islam ya tapi rajin sholat sampai ada mu'allaf sekeluarga masuk Islam. Ini pentingnya belajar ilmu agama. Makanya kata Nabi Muhammad la haya'a fiddin. Nabi bersabda la haya'a fiddin, ndak boleh malu dalam urusan agama. Kalau kita belum tahu cara sholat yang benar, belum tahu baca Al-Quran, jangan malu, jangan gengsi. Makanya termasuk kalau kata ulama, 2 orang ndak bisa jadi orang alim. Dengarkan, 2 orang ndak bisa jadi orang alim. Yang pertama, orang yang sombong. Nanti sombong, mentang-mentang pintar, sombong, diremehkan kawan ente. Ente mondok 5 tahun, Jurmiyah tak bisa baca. Nah, anak baru mondok setahun. Umpamanya sombong, mentang-mentang juara 1 loncat 2 kelas, wah, kan ente mondok udah 3 tahun, anak baru setahun, anak kejar kelas ente kan, hebat kan? Nah, paham? Sombong. Jadi yang pertama, tidak bisa jadi orang alim, orang sombong. Yang kedua, orang yang malu bertanya. Orang malu bertanya nih, tidak bisa jadi orang alim. Ini kata ulama. Makanya ente kalau tidak paham, jangan malu untuk bertanya. Mama Ustaz ngajar, tak angkat tangan Ustaz, anak mau nanya. Makanya mas sekarang kalau ada orang nanya, mas alhamdulillah bisa jawab. Kenapa pada waktu itu ketika mas mondok, setiap mas mau ke WC, ngantri WC. Kalau di Dalwa itu dulu mondok, kalau mau ke WC mandi atau mau berak, mau ke WC, ngantri itu bukan orangnya ngantri, sabunnya. Jadi cantiknya ngantri. Tuh 2, 3, 4 ngantri baris di depan WC. Nah, jadi Pak lihat, udah berapa susunan cantik? 10. Mas nomor 11. Berarti mah kira-kira kan. Kalau cantik pertama masuk paling cepat 5 menit. 5 kali 10 berarti 50 menit, kurang lebih 1 jam. Balik mas ke kamar. Nanti udah hampir sejam baru pergi. Oh, sisa 1 antrian. Jadi orangnya tak ngantri, cantiknya yang ngantri. Tapi jangan macam-macam ente geser. Ente mau geser ke cantik, mentang-mentang tak ada orangnya ente geser majukan. Wah, jangan-jangan macam-macam bisa lain deh. Orang ngantri udah lama cantik. Ya. Nah tuh sampai mana kau cerita cantik cerita itu? Masalah apa? Kan kalau ngantri lama kadang-kadang WC, emas di mana pun ketika mondok, kalau berjalan di kocek emas nih ada buku notes. Tahu buku notes yang kecil itu? Nah, dengan pulpen. Jadi ketika mas jalan, duduk di mana, ketika mas punya pertanyaan, langsung mas catat 1. Nanti cerita-cerita dengan kawan-kawan, selesai taklim cerita-cerita. Ingat lagi ada pertanyaan, catat lagi. 1 hari biasanya 20 pertanyaan. Nah, nanti ketika Ustadz ngajar, setelah selesai ngajar tuh Ustadz, ayo yang mau nanya, mah angkat tangan, cepat mah angkat. 1. Pertanyaannya ini dijawab. Nanti Ustaz, siapa lagi? Tidak ada. Anak Ustaz, sampai anak Ustaz, stop. Tidak usah nanya, stop. Yang lain. Akhirnya karena yang lain tidak ada. Ya udah, atau masih ada Ustaz. Sisa 15. Kata Ustaz. Lanjut. Pertanyaan tiap hari. Besoknya gitu lagi. Ingat pertanyaan, catat. Nah, sekarang ketika ada orang nanya, Mas udah tahu. Ya udah ada di sini semuanya. Begitu pula ente. Kalau ente dengan jadi orang alim, banyak bertanya, nggak usah malu, ya, nggak usah gengsi, nggak usah malu. Jadi ada orang mu'allaf sekeluarga masuk Islam,
toke, bujang, dan mak nyonya. Ya, masuk Islam. Setelah baca syahadat, mereka sholat. Mereka semua sekeluarga ini belum tahu bahwa berbicara dalam sholat dapat membatalkan sholat. Mereka tak tahu. Toke jadi imam, bujang dan mak nyonya jadi makmum di belakang. Allahu Akbar. Toke megang Fatihah. Megang apa? Megang cara sholat, pakai huruf Latin. Nyampe wala dalin, kata dia. Harap maklum mu'allaf. Bukan dibaca wala bolin, dibaca wala dalin. Kalau wala bolin, jawabannya amin. Ya, kalau wala dalin, ambil. Wala dalin. Akhirnya ketika nyampe wala dalin, amin, kata bujang dan maknyonya. Kebetulan ada cicak jatuh dari atas, cicak jatuh. Kejut bujang. Hanya ada cicak jatuh ah. Terkejut dia. Hanya ada cicak jatuh ah. Kata maknyonya di belakang. Hanya bujang. Kalau sholat tak boleh ngomong ah bujang. Batal lah bujang. Toke dengar. Apa kata Toke jadi imam? Hanya. Untung aku tak ada ngomong ah. Padahal semuanya ngomong kan berbicara batal. Cuma karena mereka baru masuk Islam dapat 1 hari, harap maklum. Sedangkan kita dari dalam perut orang Islam sampai sekarang Islam, sampai nanti punya anak, punya cucu, sampai mati Islam. Kalau kita belum tahu tata cara sholat yang benar, berarti kita lebih parah dari si mu'alaf tersebut. Makanya kita orang ya kalau siapa saja yang udah Islam, baik Islam keturunan atau Islam mu'alaf, tajibu alaihi sholat, wajib melakukan sholat 5 waktu. Ya, sama. Terus yang wajib sholat pertama orang Islam, yang kedua balighin, yang baligh. Jadi orang baligh, tanda orang baligh ada 3. Yang pertama genapnya, sempurnanya umur 15 tahun, laki-laki atau perempuan. Jadi ente santri putra putri, kalau umur ente pas 15 tahun maka ente udah baligh. Yang dihitung 15 tahun mas apa? Bulan Hijriyah, bulan Arab, bukan bulan Masehi. Bulan Arab tuh lebih cepat dari bulan Masehi. Kayak ente umpamanya sekarang 15 tahun umur ente, itu kan bulan Masehi. Kalau bulan Arab berarti ente kalau 15 tahun umur ente berarti sekitar 15 tahun 2 bulan lebih tua. Kenapa? Karena bulan Arab lebih cepat dari bulan Masehi. Contoh, bulan Masehi paling lama 1 bulan sampai tanggal berapa? 31 kan? Bulan Arab enggak ada. Bulan Arab tuh sampai tanggal 30 ya. Nah, bulan Masehi paling cepat sampai bulan apa? Paling cepat 28 itu bulan apa tuh? Februari kan? Nah, bulan Arab tak ada. Bulan Arab paling cepat 29, paling lama 30. Nah, makanya kalau kita ingin tahu bulan tuh Januari sampai tanggal berapa? Nah, caranya gini nih. Ini kan di hari kita ada mentol-mentol nih. Mentolnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Yang mentol ini Januari, yang mentol ini berarti tanggal 31. Ya, yang mentol ini berarti 1 bulan sampai 31. Ini Januari. Yang mentol ini Januari, berarti 31 hari. Februari. Nah, khusus Februari antara 28 atau 29 atau 30 Februari. Maret berarti mentol lagi 31. April 30. Mei 31. Juni 30. Juli mentol lagi 31. Agustus mentol lagi. Kan ini Juni kan mentol sini berarti 31. Agustus kan mentol lagi nih. Juga 31. Juli dengan Agustus 31. September berarti sampai 30 hari. Oktober 31. November, Desember. Jadi itu kalau bingung, sekarang bulan November tuh sampai tanggal 31 apa 30? Nah, kita hitung mentolnya nih. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Berarti November sampai tanggal 30. Dilihat di kalender. Desember sampai tanggal 31. Ya. Jadi kalau orang umurnya udah genap sempurna 15 tahun, maka dia udah baligh. Tapi ingat yang dihitung 15 tahun bukan bulan Masehi. Kalau ente ngitungnya bulan Masehi pas 15 tahun, berarti ente udah lebih baligh ente. Kurang lebih sebulan atau 2 bulan. Tanda baligh yang kedua yaitu mimpi basah. Baik laki-laki atau perempuan, umurnya 9 tahun ke atas.
Jadi kalau ente umur 9 tahun ke atas, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 9 tahun ke atas ente mimpi basah, maka udah balik. Apa tuh mimpi basah? Mimpi basah tuh ente mimpi ya berhubungan dengan orang lain atau enggak ada mimpi lah. Ente tidur tiba-tiba bangun, ente apa jalan dalam mana? Ente pegang kemaluan ente, rupanya reka-reka. Berarti itu keluar air mani ente balik. Ya, reka-reka. Air mani itu kalau udah keluar dia reka-reka, kayak led. Terus kalau kering, air mani itu kalau kering, kayak putih-putih telur. Baunya bau kayak putih-putih telur, atau bau kayak jamur-jamur. Kan banyak jamur di pohon, biasa kena hujan, itu baunya kayak gitu. Itu air mani, maka balik. Tanda balik yang ketiga khusus perempuan. Umur 9 tahun datang bulan atau datang haid. Jadi balik, syarat orang sholat yang kedua yaitu harus balik. Ente yang belum balik, nih santri putra putri yang belum balik, kalau ente sholat pahalanya untuk orang tua ente. Tapi kalau ente tidak sholat, ente tak dapat dosa. Yang balik ente tak sholat tak dapat dosa, tapi yang dapat dosa orang tua ente. Ente tak sholat tak dapat dosa, orang tua ente yang dapat dosa. Gara-gara ente tak sholat, orang tua ente masuk neraka. Mau ente orang tua masuk neraka? Makanya jangan bilang, anak belum balik, anak tak dosa, tak sholat. Iya, ente tak dosa, tapi orang tua ente yang dosa. Gara-gara ente orang tua ente masuk neraka. Mau? Makanya, jadi kalau ente yang belum balik, kalau ente sholat, orang tua ente dapat pahala. Kalau ente tak sholat, orang tua ente dapat dosa. Sedangkan ente santri yang udah balik, kalau ente sholat, ente dapat pahala, orang tua ente juga dapat. Tapi kalau ente tak sholat, ente dapat dosa, orang tua ente tak dapat dosa. Untuk ente sendiri kalau udah balik dosanya. Kalau belum balik, dosanya untuk orang tua. Makanya semua santri kalau ingin ente sayang ke orang tua ente, maka rajinlah sholat, ya, bukan cuma sholat wajib, sholat sunnah. Karena orang tua ente di rumah, dia juga dapat pahala. Tapi orang tua tak sholat, mas. Ada beberapa santri pernah curhat ke mas, anak punya orang tua tak sholat, dia sholat jarang-jarang. Gimana mas? Ya udah, ente rajin sholat. Ya, walaupun orang tua ente tak sholat, orang tua ente suka maksiat, gara-gara ente rajin sholat di pondok, rajin taklim, rajin baca Al-Quran, orang tua ente itu dapat pahalanya. Ngalir terus. Lalu orang tua ente meninggal, kena malaikat disiksa dalam kubur. Ente di pondok tetap masih di pondok, rajin sholat, rajin ngaji, rajin taklim, taat aturan, ngalir ke kuburan orang tua ente. Gara-gara ente rajin sholat, rajin ibadah, orang tua ente yang banyak dosa sikit-sikit oleh Allah diampuni dosanya, dihapus sikit. Ente tambah rajin sholat, tambah rajin ibadah, dihapus, lama dihapus, lama-lama hilang tuh dosa orang tua ente, tak disiksa lagi gara-gara ente. Akhirnya terutama yang punya orang tua yang udah meninggal, tuh rajin. Ente mondok ibadah apapun, sholat, puasa, baca kitab, baca Quran, baca sholawat, taklim, taat aturan, semua pahalanya tuh ngalir ke orang tua ente. Baik yang hidup apalagi yang meninggal, ngalir semuanya. Ya. Terus syarat yang ketiga wajib sholat pertama bagi orang Islam, yang kedua Islam yang bagi orang baligh, Islam yang baligh. Yang ketiga akilin bagi orang yang berakal. Yang berakal. Jadi orang gila tidak wajib sholat. Jangan ente marahkan rohim kalau ente tak sholat. Ada rohim lewat, ada bagu lewat azan, dia seloyak rohim duduk-duduk di depan. Ente marah, him, azan dia tak dengar kuping ente. Ya, kata rohim, hehehe, kata rohim. Dia ketawa, orang gila ente. Kalau ente marahkan orang gila, berarti yang gila siapa? Ente yang gila. Jadi yang wajib sholat orang yang akil. Akil itu yang berakal, otaknya normal. Bukan orang gila tak wajib sholat. Terus Tohirin, Ustadz Tohir. Jadi yang wajib sholat tohirin, orang yang suci. Orang yang suci dari hadas besar, hadas kecil. Makanya perempuan, ente perempuan enak perempuan tuh. Dalam sebulan dia tidak sholat seminggu dan tidak dosa. Bahkan kalau sholat dia dosa. Perempuan yang mana? Yang head. Ya. Jadi perempuan head tidak boleh sholat. Jangan ente sok-sok alim. Ente head datang bulan ente sholat, Allahu Akbar sholat. Ditanya kenapa? Ente kan head, kenapa ente sholat? Itulah gimana perasaan anaknya kalau tidak sholat, tidak enak. Kayak hidung ente. Ya. Ente wanita perempuan yang head,
ente nggak sholat tuh dapat pahala. Ente tidak sholat dapat pahala. Kenapa dapat pahala? Karena ente taat atas perintah Allah. Oleh Allah kan diberi aturan, orang yang datang bulan tidak usah sholat, lalu ente tidak sholat dapat pahala kan? Karena ente ikut aturan Allah. Tapi kalau ente sholat dapat pahala atau dapat dosa? Dapat dosa. Kenapa? Karena ente tidak ikut aturan Allah. Nah, jadi bersyukur jadi perempuan, enak jadi perempuan tuh di satu sisi, tapi sebenarnya lebih sakit jadi perempuan. Kenapa pula? Nanti contohnya bapak emak ente ya. Kalau bapak ente kan dia cuma kerja ya dari pagi balik sore. Kalau ente, emak ente tuh lihat tak habis-habis kerjanya. Bapak ente sebelum berangkat kerja teriak, "Mak, kopi, ting." Ada kopi. Bapak ente teriak kan, "Mak, kopi mak, mau berangkat kerja, Indomie telur." Iya pak, buat datang. Mama ente, bapak ente nyantai kopi sambil ngerokok main HP. Mama ente sibuk nyuci piring. Udah nyuci piring, manaskan air. Udah itu cuci beras, masak nasi. Bapak ente berangkat kerja, mama ente pun berangkat gak ke pasar. Belanja ikan lauk. Datang dari pasar, bisa istirahat kan? Enggak, langsung nyiang ikan, motong sayur, masak. Sambil nunggu balik bapak ente istirahat siang. Udah masak jam 10, mama ente belum istirahat, masih nyuci baju. Nyuci baju, selesai jemur baju, bapak ente datang. Sholat duhur lah berjamaah. Udah itu bapak ente datang langsung makan. Bapak ente berangkat lagi kerja, mama ente istirahat. Belum, masih ngangkat baju tadi. Setelah ngangkat baju belum selesai, rumah belum disapu, belum dipel, belum dikemas. Ya, kamar tidur belum dikemas. Setelah itu, setelah kemas, ngangkat baju selesai. Belum, dia apa tuh baju? Lipat. Iya, ente di pondok dilipat langsung. Kalau di rumah dia apa dok? Setrika. Belum selesai mama ente sambil nonton TV, Wah, udah berapa kali wai. Saking ngantuknya mama ente itu. Apalagi punya ama ente punya anak bayi lagi, aduh lebih repot lagi itu ya. Udah selesai nyetrika, belum selesai ngelipat baju. Udah ngelipat baju, ngerapikan baju di lemari. Ngerapikan baju tuh lama memang. Main kalau masukkan lemari baju lebar itu lebar. Dirapikan kan. Bahkan kalau ada mak yang cerewet, kadang-kadang ada mak-maknya cerewet, dia orangnya terlalu rapi, bukan rapi, terlalu rapi. Sampai nyusun baju itu rapi. Kalau dia ngambil sendiri, diem, becot sikit ya, susunan baju tuh, dia omel nanti. Betul lah? Kau nih, mak letih-letih nyusun, kau ngambil sampai rusak semua lah. Dia omel kena dia. Ngapa? Karena dia terasa letihnya nyusun baju. Iya. Nah, kayak mana di rumah itu rapi. Ya. Makanya kena mama emas tuh harus selalu tampil rapi dan ganteng. Nggak boleh jelek. Makanya kalau emas ceramah, kalau emas berangkat ceramah tuh nggak bisa milih sendiri. Baju tak bisa milih sendiri, harus dipilihkan, harus seragam. Baju takwa coklat, sarung coklat. Nah, ini harus sama nih. Ya. Nggak boleh baju hijau, sarung merah. Apalagi songkok kuning. Itu bukan ceramah, berdiri di simpang 4. Merah, kuning, hijau. Ceramahnya bukan di masjid, di simpang 4 gantikan polisi. Lampu merah. Jadi mati masih sakit. Nanti sore-sore bapak itu balik kerja cuma teriak, mak, kopi mak. Datang kopi. Mati belum istirahat. Piring yang tadi makan siang masih kotor kan? Cuci piring lagi, lalu nyiapkan makan malam dengan bapak ente. Malam-malam habis sisa bapak ente langsung berdek. Ente belum selesai ente. Banyak kerja mama ente. Makanya wajar kalau Nabi mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Wajar lebih sakit perempuan apalagi kalau beranak. Kalau melahirkan, ya emak punya anak emak 4. Anak pertama Iim, Najwa, Nafa, semua tiga-tiganya lahir emak nggak ada, emak ceramah semuanya. Ceramah. Kalau Nafa tuh emak Najwa emak ceramah di pondok pesantren Antal Amin di daerah apa namanya? Rasau.
Antal Amin, Paret Baru, Kebang Kacang, bukan Antal Angin. Ya, Antal Amin. Alumni Al-Jihad kamu di mondok. Kiainya namanya Kiai Zuhdi. Istrinya itu adiknya Pak Hasib. Nah, jadi suaminya alumni Al-Jihad, istrinya alumni Al-Jihad. Ketika mas ceramah, baru ceramah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa pada waktu itu enggak? Mau berangkat ceramah, Mama Iim sakit perut. Akhirnya sama-sama berangkat, 2 mobil. Ya Mama Iim pakai mobil mau diantar ke apa nih depannya GM Gang Palong untuk tempat orang lahir tuh, Mas di belakangnya. Jadi Mama Iim belok kanan ke tempat orang lahir, Mas bujur berangkat ceramah. Ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abi nelpon, Alhamdulillah lahir perempuan Najwa. Terus Napa Mas ceramah di Paret Serong, ya, di masjidnya Mas Sahrul tuh. Ceramah dapat setengah jam, Iim nelpon tengah ceramah nih, maaf Bapak Ibu ya, saya angkat dulu karena istri saya mau melahirkan. Dia kan lahiran, Mama apa lahir mah? Keluar Nafa, keluar Nafa. Akhirnya pas hamil yang keempat, Mas banyak jadwal Mas, banyak sampai Ketapang seminggu. Mas tanya ke dokter, kira-kira dok lahir tanggal berapa? Kira-kira. Oh Ustaz, sekitar tanggal sekian-sekian. Oh iya, Mas telepon yang orang undang Mas, mohon maaf Mas ceritakan, saya punya anak 3 ini tidak pernah dampingi istri saya. Saya ingin dampingi saya. Gimana? Bisa tidak diundur? Siap Ustaz, kita undur. Ya, akhirnya diundur jadwal Mas, diundur. Mas dampingi. Baru Mas lihat. Ya, wajar kalau Nabi mengatakan surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu orang lahir antara mati atau hidup. Ente pernah tak berak payah keluar? Bahasa Indianya sekilan. Sembelit pernah tak ente? Gimana sakitnya? Ente udah begini ancang-ancang. Pernah kan? Sakit tak pangkat ente itu? Udah ente udah itu dah. Kita letih-letih keluar kecil gila. Sakit hati. Ente bayangkan, ente keluar tai segini besar kayak kucing, ente sakit. Kalau ente sembelit kan sakit. Gimana ini keluar manusia? Ya, bayangkan keluar segini, ini keluar manusia. Itu antara apa? Antara hidup atau mati. Nah, makanya bersyukur ente dilahirkan dulu ke dunia ini dalam keadaan selamat. Ya makanya jangan orang ajar ke orang tua. Sampai-sampai Nabi mengatakan, ketika sahabat bertanya Nabi, orang tua saya siapa yang lebih pantas untuk saya hormati? Kata Nabi, ummuka, ibumu. Lalu siapa lagi Nabi? Ibumu. Siapa lagi Nabi? Ibumu. 3 kali Nabi. Siapa lagi Nabi? Baru ayahmu. Artinya Nabi bilang ibumu, lalu ayahmu. Kita semuanya ngormat, bapak, emak ngormat. Cuma lebih sayang lagi, lebih perhatian lagi kepada emak. Kenapa? Karena emak lah yang berjuang hingga kita bisa hidup sampai ente sekarang ada di pondok ini. Bapak ente juga wajib dihormat. Jangan mentang-mentang kalau berarti kata Nabi ibumu 3 kali. Berarti kalau cium tangan emak 3 kali, bapak sekali. Bukan gitu maksudnya. Sama-sama dihormat, cuma sayangnya lebih dari ibu. Biasanya anak perempuan, biasanya anak laki-laki lebih sayang, lebih dekat ke emaknya daripada bapaknya. Kebanyakan ente Sati Putra ini rata-rata ke emak. Ente kalau umumnya mayoritas kebanyakan ke emak. Coba angkat tangan Sati Putra yang lebih dekat ke emak. Tak malu minta apa ke emak dekat? Malu dia mau angkat tangan. Ya. Laki-laki kebanyakan dekat ke emak. Biasa ke bapak itu agak anu dia. Enggak, ke bapak dekat, tapi lebih dekat ke emak. Mau duit abis ini emak. Kalau anak perempuan rata-rata ke bapak, ke emak kurang. Anak masih mempat gitu. Iya, semuanya ke mas. Sampai sekarang kalau tidur di ranjang, semua tiganya Iim Najwa tidur kan mas. Tidur kan mas semuanya. Nah, kalau Najwa tuh tidur, kalau Iim dari kecil megang pusar kalau tidur. Kalau Najwa megang kuping mas dipegang.
sampai tidur. Nah, kalau Nafa ketiak. Ketiak mah dipegang-pegang. Kalau udah gitu tak bisa tidur. Makanya anak mah tuh tidur malam, semua tidur malam, tidur nunggu mang masuk kamar, baru dia masuk kamar. Karena mereka tak bisa tidur kalau udah megang. Makanya kecuali kalau mas umroh. Nah kalau mas umroh, itu makanya kalau mas berangkat umroh itu sarung emas, baju emas tidak boleh dicuci. Nanti pernah kan orang tua itu gitu. Orang tua itu jalan jauh, sarungnya dengan baju dia tidak dicuci kan? Biar apa kalau rindu dicium? Bau kan agak ceng-ceng segitu. Agak asap-asap situ. Itulah bau-bau yang membuat rindu. Ini benar orang tua ini gitu. Biasa bapak itu mau berangkat kerja jauh, ke Sambas, ke Tapang. Nanti, pak, kena bapak itu. Pak, jangan, baju udah usah cuci sini. Nanti anaknya kalau mau tidur biar dia dengan selimut. Nah, gitu ya. Itu masya Allah orang tua saking sayangnya ke anak sampai segitu seperti itu pun diperhatikan. Terus tamnya. Mana Kodok. Hal. Wala qadha ubot. Nabi bersabda, ana afsahuman nataqa bid-dhad, kata Nabi. Artinya ana afsahuman nataqa bid-dhad, kata Nabi. Aku adalah orang yang paling fasih mengucapkan ad-dhad. Tidak ada orang lebih fasih dari aku, kata Nabi. Aku paling fasih mengucapkan ad-dhad. Ya, ad-dhad. Jadi, dulu belajar ad-dhad ini 3 hari. Dulu ada ustaz namanya Ustaz Junaidi apal Quran tinggal di Al-Jihad. Kalau zaman sekarang Ustaz Najib. Ya, beliau ini ngajarkan santri. Belajar Fatihah tuh seminggu baru lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ya. Bukan ha. Coba ente. Ha. Alhamdu. Ha. Ya. Payah kan? Nanti. Makanya dulu ada santri giginya rongak 2 buti ketika diajar. Walau boleh lidah kau tekan ke gigi kau. Mas lupa giginya rongak 2 buti. Lidah kau ini tekan ke gigi kau. Ya ulang. Walau boleh baca apa dia baca? Walaso ngelus. Rongak 2 buti ngelus. Ada nama bilang lu tak bisa ente tak bisa ente tak bisa lanjut dari huruf dhad, ente tak lulus huruf dhad, ente harus belajar huruf dhad. Lihat mulut mas nih. Dhad baca cot teleng tau. Makanya jadi ustaz harus sabar. Ulang sekali lagi. Dhad cot. Ulang sekali lagi ya. Lidah ente tekan ke gigi ente, lalu tekan kuat-kuat. Dhad tekan, bukan keluar dhad, keluar kentot. Tuh kurang ajar, udah tak tahu dhad keluar di kentot. Dapat seminggu orang tuanya datang nanya, mas gimana kabar anak-anak? Alhamdulillah anak bapak ibu sehat. Ngajinya sampai apa mas? Sampai dhad. Hah? Mondok sebulan dah tamatan sampai iya mas. Kenapa tidak sampai atam iya kan masih dhad? Tidak bisa lanjut. Tidak bisa karena anak bapak ibu tidak lulus dhad. Kok bisa mas? Ketika saya ajarkan suruh tekan bukan keluar dhad, keluar kentut. Selo ya bapak emak ente jawab. Ya harap maklum mas, budak kecil iya, budaknya kecil kentutnya besar. Kurang ajar kita dikentutkan. Alas.